Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan yang lainnya. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Irfan Pratama dengan NIM 2032359 dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum. Saya dari kelas 2B MPI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuliana Afifah, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang saya ambil yaitu tema kurikulum merdeka. Baiklah, di sini judul dan tahun terbit yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Tahun terbitnya 2 Oktober 2022. Volume dan halaman volume 13 dan halaman 916. Nama jurnal yang saya ambil yaitu Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora. Nama penulisnya Amari Zakso. Kemudian reviewer saya sendiri yaitu Irfan Pratama. Tahun review 2024, tanggal review 1 Juli 2024. 6 Juli 2024. Permasalahan. Dari konteks pembahasan jurnal tersebut, beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran pada kurikulum baru. Yang kedua, perlengkapan yang masih kurang dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, perubahan kurikulum yang terlalu cepat menyebabkan kesulitan dalam adaptasi permintaan dalam adaptasi. Yang ketiga, permintaan untuk guru mengubah cara pikir dan keluar dari zona nyaman. Semua permasalahan ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di sekolah penggerak dan bagaimana hal tersebut memengaruhi motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, subjek penelitian dalam jurnal tersebut adalah guru yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak serta peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan kurikulum tersebut. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode kualitatif dan studi perpustakaan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, observasi eksperimental, dan studi perpustakaan dengan merujuk kepada beberapa literatur yang terkait. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut mencakup implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak, perubahan dalam perangkat pengajaran dan penilaian, serta perubahan dalam proses pembelajaran. Terdapat pula persyaratan baru dan metode-metode baru yang harus disampaikan kepada peserta didik, antara lain seperti perubahan dari RPP ke modul dan perubahan dalam penilaian menjadi formatif dan sumatif. Selain itu, terdapat perubahan dalam lamanya jam pelajaran, di mana sekarang terdapat 4 jam pembelajaran dengan 3 jam untuk teori dan 1 jam untuk penugasan proyek. Kemudian, kelebihan dari jurnal tersebut adalah referensi yang terpercaya. Jurnal ilmiah sering dijadikan referensi yang terpercaya oleh peneliti, akademisi, dan praktisi dalam bidang terkait. Kemudian, pembaruan informasi. Jurnal ilmiah memberikan informasi terkini
tentang perkembangan terbaru dalam bidang studi tertentu. Kemudian, jurnal ilmiah pengetahuan. Jurnal ilmiah memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu untuk melalui penelitian dan analisis yang mendalam. Kemudian kekurangan. Kekurangan dari jurnal itu adalah akses yang terbatas. Beberapa jurnal ilmiah berbayar atau memerlukan langganan untuk mengakses konten penuhnya, sehingga tidak semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Yang kedua, bahasa yang sulit dipahami. Beberapa jurnal ilmiah menggunakan bahasa dan terminologi yang kompleks atau yang sulit dipahami oleh masyarakat banyak atau mahasiswa yang baru memasuki jenjang perkuliahan tinggi, pendidikan tinggi, sehingga mungkin sulit untuk dipahami oleh pembaca yang tidak berpengalaman dalam bidang studi tersebut. Kemudian keterbatasan umum, yaitu jurnal ini mungkin memiliki cakupan yang terbatas pada topik-topik tertentu dalam bidang pendidikan, sosiologi, dan humaniora, sehingga informasi yang disajikan mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan. Kemudian, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa kurikulum Merdeka Belajar memberikan porsi yang besar dalam proses pembelajaran dengan lebih memperhatikan proses siswa melalui asesmen sumatif dan formatif. Sekolah perlu memberikan inovasi dalam fasilitas pembelajaran. Guru perlu berinovasi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan inovasi dari peserta didik, dan pendidik perlu pandai menggunakan teknologi, karena kurikulum Merdeka Belajar menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil review yang telah saya jalankan dari tema yang saya ambil, yaitu tema kurikulum merdeka dengan nama jurnal yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Saya Imam Pratama pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.